Selamat datang di Nyai Rampi Channel. Rumah adalah tempat kita untuk beristirahat dan menghabiskan momen-momen bersama keluarga. Tapi pernah nggak kalian berpikir kalau ternyata kalian itu tidak tinggal sendirian di rumah? Ada sosok dari dunia lain yang selalu mengawasi gerak-gerik kalian. Bersama saya Chandra dan Saya Nyarampi. kami akan membagikan pengalaman-pengalaman mistis yang menyeramkan. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga share supaya channel kita ini bisa lebih berkembang dan lebih banyak lagi memberikan pengalaman-pengalaman menyeramkan lainnya. Baiklah Nyai Rampi, pada kesempatan kali ini Nyai akan membagikan pengalaman menyeramkan apa Nyai? Ketika Nyai pindah ke rumah baru. Bisa dijelaskan Nyai, rumahnya itu Nyai beli yang sudah jadi atau membangun sendiri Nyai? Nyai membangun sendiri. Bisa dilanjutkan Nyai? Ya. Selama beberapa hari setelah Nyai pindah dari rumah itu, Nyai dan keluarga Nyai sibuk sibuk membenahi rumah, membereskan semua perabotan. Tapi pada saat itu Nyai tidak ada hal-hal aneh yang terjadi atau apa gitu Nyai? Tidak, saat itu aman-aman saja. Tidak. Oh jadi Nyai menjalani kehidupan seperti biasa gitu Nyai ya? Iya. Hingga suatu hari Nyai bertemu dengan orang di sekitar rumah Nyai dan bertanya pada Nyai, "Neng, teu aya nanaon di bumi eta?" Lalu Nyai menjawab, "Ah, teu aya." Nah jadi begini sobat, orang-orang di sekitar rumahnya yang baru itu bertanya kepada Nyai, "Neng, apa nggak ada yang aneh-aneh di rumah itu?" katanya. Nah Nyai menjawab, "Nggak ada, biasa-biasa aja." Hingga suatu malam ya, Nyai terbangun dari tidur karena Nyai ingin pergi ke kamar mandi saat itu ya. Nah sebelum dilanjutkan Nyai, posisi kamar mandinya itu kira-kira berada di sebelah mana rumah Nyai? Di ujung rumah, dekat dapur. Di ujung. Oh jadi kalau mau ke kamar mandi harus melewati dapur itu dulu gitu Nyai? Iya, harus melewati dapur. Ketika Nyai membuka pintu dapur, saat itu ruangan dapur sangat gelap ya. Oh jadi itu memang sudah kebiasaan Nyai mematikan lampu atau bagaimana itu Nyai? Iya, memang sudah kebiasaan Nyai setiap malam lampu dapur dan kamar mandi selalu Nyai matikan. Bisa dilanjutkan lagi? Nah, ketika Nyai membuka pintu dapur, kan saat itu ruangan gelap ya. Nyai berjalan mencoba meraih saklar lampu yang saat itu saklar lampu di dapurnya itu tergantung ya. Ketika Nyai memegang saklar lampu, Nyai mencium aroma yang tidak enak di dalam dapur itu ya. Itu bisa digambarkan aroma tidak enak itu seperti apa itu Nyai? Seperti bau bangkai tikus tapi sangat menyengat sekali. Jadi aromanya itu lebih kuat gitu Nyai ya? Iya. Lalu tiba-tiba Nyai ingin melihat ke sudut ruangan dapur dan benar. Saat itu ada sesuatu yang janggal, ada sesuatu yang sangat janggal. Ketika Nyai melihat ke sudut dapur, Nyai melihat sesosok makhluk yang memakai pakaian serba putih, kain putih. Pada saat Nyai melihat makhluk yang serba putih itu, kira-kira apa yang Nyai rasakan? Apakah itu Nyai merasakan takut, penasaran, atau bagaimana itu Nyai? Penasaran. Karena Nyai kan orangnya selalu penasaran ya. Lalu Nyai coba menghampiri makhluk itu dan benar ketika Nyai melihat makhluk itu sosoknya tidak terlalu tinggi tapi seluruh badannya dibalut oleh kain putih yang sudah kotor sekali dan di atas kepalanya terdapat ikatan yang sudah lepek. Kalau kata orang Sunda mah tos ngapek gitu. Nyai berhadapan langsung dengan sosok itu sangat dekat sekali ya. Itu bisa digambarkan Nyai ya? Dekatnya itu seberapa dekat sih Nyai? Dekat sekali, paling cuma satu jengkal dan Nyai saat itu karena penasaran Nyai terus melihat sosok makhluk itu, melihat wajahnya hitam seperti terbakar dan Nyai melihat kulit di wajahnya itu sudah pada mengelupas dan Nyai mencoba melihat area bibirnya sudah tidak ada bibir, sudah tidak ada daging, yang Nyai lihat cuma tulang belulang. Coba sobat, bisa kalian bayangin nggak? Mukanya itu udah kulitnya ngelupas, daging-dagingnya udah nggak ada. Bisa dilanjutkan lagi itu Nyai? Ya. Karena Nyai semakin penasaran, Nyai terus melihat wajah sosok itu dan Nyai melihat sekitar matanya. Saat itu kelopak matanya sudah tidak, dua-duanya bolong. Jadi nggak ada kelopak mata, terus bolong berarti itu Nyai ya matanya?
Iya, bolong. Nyai lihat bolong itu tembus ke dalam bolong. Bolong. Nyai melihat penampakan wajahnya, apakah Nyai mulai menyadari kalau itu adalah sosok astral Nyai? Belum. Saat itu Nyai belum menyadari. Kemudian apa yang Nyai lakukan? Nyai terus menatap. Nyai terus menatap seperti ada seperti ada yang menarik gitu. Nyai harus menatap terus wajah itu. Dan saat Nyai terus menatap wajah itu, Nyai merasa aroma itu semakin menyengat, membuat Nyai pusing dan membuat Nyai mual. Oh, jadi si aromanya itu semakin menguat dan semakin menusuk daripada sebelumnya gitu Nyai? Semakin menusuk, semakin baunya itu semakin tidak enak. Dan Nyai terus menatap wajah itu sampai akhirnya Nyai sadar ya, akhirnya Nyai sadar. Dan Nyai sadar ternyata sosok yang Nyai lihat itu pocong. Kemudian apa yang Nyai lakukan setelah itu Nyai? Setelah Nyai sadar kalau itu adalah pocong itu Nyai? Nyai mundur dan Nyai menyalakan saklar lampu. Tapi yang lebih aneh ya. Apa itu keanehannya Nyai? Bisa dijelaskan lagi? Saat Nyai menyalakan lampu, tiba-tiba sosok itu berubah menjadi asap yang sangat besar dan tiba-tiba menghilang di hadapan Nyai. Bisa dijelaskan asapnya itu tebal, tipis, atau bagaimana itu Nyai? Asalnya tebal, dari bawah terlihat tebal sampai ke atas menghilang. Oh, jadi memudar dan langsung menghilang gitu Nyai? Iya. Nah, setelah itu apa yang Nyai lakukan? Karena Nyai sudah tidak kuat ya, ingin ke kamar mandi. Nyai masuk ke kamar mandi, ada yang lebih aneh lagi ketika Nyai masuk ke kamar mandi. Apa itu Nyai? Bisa diceritakan kepada kita semua Nyai? Nyai mendengar suara tangisan wanita yang sangat keras sekali. Kalau kata orang Sunda mah ngabangingiknya kanya nyerian. Jadi kalau dijelaskan itu ya, ngabangingik kanya nyerian itu jadi seperti orang yang menangis sakit hati gitu, broken heart kalau kata bahasa Inggrisnya. Ya, bisa dilanjutkan lagi tuh Nyai? Suara itu semakin keras sampai akhirnya Nyai kesal. Lalu Nyai berkata begini, "Gandeng tong ngaganggu nafsi we." Kemudian Nyai itu berkata seperti ini, sobat. Udah pergi sana kamu, jangan ganggu. Masing-masing aja lah. Dunia kita itu udah beda. Ya, gitu. Tapi yang anehnya juga, paling aneh, ketika Nyai berkata itu, tiba-tiba suara itu menghilang dan berganti suaranya. Bergantinya itu seperti apa Nyai? Apakah si sosok itu tidak menampakkan diri kepada Nyai? Tidak, cuma terdengar suara yang asalnya menangis berubah. Bisa digambarkan itu Nyai? Suara tawanya itu seperti apa gitu Nyai? Tertawa. Pengen tahu seperti apa tertawanya? Ya, coba berbagi kepada sobat sekalian. Seperti ini ya. Seperti itu. Aduh, bisa kebayang gak sobat ya? Merinding kan juga. Awalnya ketemu pocong, habis itu ketemu sama si cantik, cekikikan lagi. Aduh, kebayang itu sobat, yang betapa mengerikannya kejadian itu sobat. Nah, setelah kejadian itu apa yang dilakukan Nyai? Apakah Nyai langsung menceritakan kejadiannya kepada keluarga Nyai atau bagaimana itu? Tidak, Nyai tidak menceritakan kejadian itu pada Nyai, pada anak Nyai ataupun suami Nyai ya, karena takutnya mereka takut ya. Sampai keesokan harinya, karena Nyai penasaran, Nyai bertanya kepada orang-orang sekitar rumah Nyai. Dan apa tanggapan mereka Nyai saat Nyai coba menceritakan kejadian yang dialami semalam itu Nyai? Nyai bertanya pada orang sekitar rumah Nyai, sebenarnya ada apa sih di tanah yang Nyai beli itu, ada apa? Dan mereka berkata, katanya tanah yang Nyai beli itu dulunya sangat angker sekali, dan setiap orang yang membangun rumah di tempat Nyai tidak bertahan lama. Oh, jadi sebelum Nyai pindah ke rumah yang itu, sebelum-sebelumnya pernah ada juga orang yang mencoba untuk membangun rumah tinggal di sana Nyai gitu? Iya, cuman tidak ada yang bertahan lama. Mereka selalu pindah karena mereka selalu diganggu oleh sosok pocong dan kunti itu. Nah, jadi pada intinya di rumahnya yang ditinggali itu adalah tempat yang sangat angker. Begitu Nyai? Iya. Itu tadi pengalaman menyeramkan Nyai Rampih bertemu dengan sosok pocong dan kuntilanak di rumah baru. Jika ada sobat sekalian yang ingin berbagi pengalaman mistis, baik itu berupa foto, video, ataupun cerita, silahkan kirimkan ke emailnya nyairampi@gmail.com atau ke Instagramnya langsung @nyairampi. Link ada di deskripsi. Saya Chandra dan saya Nyai Rampih. nantikan pengalaman-pengalaman mistis lainnya di video selanjutnya.
Sampai jumpa.